Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video sebelumnya kita telah menjelaskan penjelasan tajwid surah Yasin dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Pada video ini kita akan lanjutkan pada ayat 6 sampai ayat 10 insyaallah. Simak video ini dengan baik sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal alqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Baik, sahabat pencinta Quran semuanya, kita mulai penjelasan tajwidnya dari ayat 6. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan zal, maka dia samar dan dengung. Litu seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin atau baris 2 bertemu dengan mim. Namanya adalah idgham bi gunnah, maka juga dengung. Qaumam. Kemudian ada bendera di atasnya, maka dibaca 2 alif. Selanjutnya ada nun sukun lagi bertemu dengan zal, sama dengan yang litun di atas tadi, sama dengan yang ini, itu samar dan dengung. Kemudian aba, ba-nya dibaca 2 alif karena ada bendera di atasnya. Selanjutnya mim sukun bertemu fa, itu izhar syafawi, maka tidak boleh berdengung. 1 ayun saja. Uhum fahum, begitu ya. Sama juga dengan yang ini. Hum bertemu dengan ghain. Selanjutnya kita masuk pada ayat ke-7. Pada ayat ke-7 ini terdapat qalqalah. Karena dia berada di tengah kalimat, maka namanya qalqalah sughra, pantulannya sedikit. Laqad haqqal, begitu. Kemudian di sini ada ala, itu dibaca 2 alif. Kemudian ak, ada kaf berharokat sukun, berarti ada hamas setelahnya atau ada
aliran nafas. Ak, ak. Kemudian ini sama dengan yang ayat 6 tadi, mim sukun bertemu dengan lam atau la, dia namanya adalah izhar syafawi, maka tidak boleh berdengung. Baik, kita lanjut pada ayat ke-8. Di sini ada inna. Ada nun bertasydid maka dibaca berdengung. Kemudian fi, 2 alif, ada bendera. Ini dilarang berdengung, 1 ayun saja. Nah, tadi kan kita berhenti di aghlala. Boleh teman-teman dulu wakaf di sana atau berhenti sementara di sana. Tapi kalau teman-teman punya nafas panjang misalnya mau lanjut, maka ini ada tanwin bertemu dengan fa, maka bacanya aghlala. Namanya adalah ikhfa, samar disertai dengan dengung. Selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya adalah idgham mimi, maka dibaca berdengung. Fahum, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada qaf yang berharokat sukun, namanya qalqalah sughra, maka dibaca sedikit memantul. Muqamahun, begitu. Selanjutnya ayat ke-9. Coba teman-teman perhatikan, di sini ada nun sukun bertemu dengan ba. Itu namanya adalah iqlab. Iqlab itu kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, biasanya ditandai dengan mim kecil. Nah, ada mim kecil di sini. Ini dia. Nah, mim kecil itu yang ekornya ke bawah ya. Kalau ekor mim kecil itu ke bawah, itu namanya adalah alamatul iqlab atau tanda dari hukum iqlab. Sedangkan kalau misalnya ekornya ke samping seperti ini, itu bukan tanda hukum iqlab, akan tetapi itu adalah tanda waqaf lazim ya, yaitu tanda yang mengharuskan kita untuk berhenti di sana. Kemudian ini dilarang berdengung himsa, 1 ayun saja karena dia izhar syafawi. Nah, ini juga berdengung teman-teman. Dau, yaitu baris 2 bertemu dengan waw, namanya adalah idgham bi gunnah, maka dibaca berdengung. Sadau, seperti itu. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan kha, itu izhar halki, tidak boleh berdengung, jelas tanpa berdengung. Min kha, ini sama juga izhar syafawi, tidak boleh berdengung. Kemudian ada baris 2 bertemu dengan fa, itu hukumnya adalah ikhfa. Nah, kalau ini maka dibaca berdengung. Sadda, gitu, dilamakan dulu 1 alif. Kemudian ini juga ada mim sukun bertemu fa, tidak berdengung, ini juga tidak berdengung. Kemudian di sini ada qalqalah nih, yubsirun, begitu ya. Jadi pada ayat 9 ini banyak yang perlu teman-teman hati-hati karena ayatnya panjang. Kemudian banyak juga tajwid di dalamnya yang perlu dihati-hatikan. Nah, karena ayat ini panjang, teman-teman bisa dulu berhenti di sadda misalnya. Kemudian nanti boleh lanjut saja, atau dari wamin khalfihim ini teman-teman ulang kemudian terus sampai ke ujung juga tidak masalah. Selanjutnya kita masuk ayat ke-10. Nah, ini ada bendera lagi 2 alif. Kemudian ada tanwin, ini baris 2, setelahnya ada ain. Ini izhar, tidak boleh berdengung. Ini juga tidak berdengung. Kemudian ini ada nun sukun bertemu dengan zal, itu ikhfa, jadi itu dibaca samar dan dengung. Anzar. Nah, ro-nya dibaca tebal ya, karena sebelum huruf ro itu ada huruf yang berharokat fathah atau baris di atas. Jadi anzar.
Jangan dibaca tipis, zar, begitu. Kalau begitu salah. Dia mesti dibaca tebal. Namanya adalah ra tafkhim. Ini tidak boleh berdengung, ini juga tidak boleh berdengung, ini juga tidak boleh berdengung. Tul berdengung lagi, nun sukun bertemu zal zal lagi. Nah, ini baru tipis, zirhum. Karena sebelum ra itu ada huruf yang berharokat kasrah atau di bawah. Nah, ini baru tipis. Jadi begitu ketentuannya. Kalau sebelum ra sukun itu ada huruf yang berharokat dhammah atau fathah, maka dibaca ra sukun tersebut tebal. Tapi kalau seandainya dia baris di bawah atau kasrah, maka zir dibaca, ra-nya menjadi tipis. Terakhir ini tidak boleh berdengung, humla, satu ayun saja. Nah, demikian penjelasan tajwid secara detail ayat 6 sampai ayat 10 surah Yasin. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.